Shalom, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat melalui channel ini. Masih bersama saya, Pendeta Del Sompotan, kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita. Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, manakala kami akan mengupas pelajaran Sekolah Sabat kami, untuk kami ambil satu pelajaran penting dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe saat ini juga. Anda bisa turun ke bawah dan klik tulisan berwarna merah di bawah dari video ini, subscribe. Silakan itu diklik dan klik juga di sampingnya ada lonceng notifikasinya. Klik lonceng notifikasi dan klik semua notifikasi. Ini gunanya supaya Anda boleh mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengupload video pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini. Pemberitahuan itu datang dari akun YouTube Anda ataupun lewat email Anda. Jangan lupa untuk berikan tanda like dan silakan berkomen untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang sementara dibawakan ataupun untuk menyampaikan dari mana Anda berasal ketika Anda boleh menyaksikan akan video pelajaran Sekolah Sabat ini lewat channel ini. Kritik saran untuk tumbuh kembangnya channel ini boleh juga Anda tuliskan di kolom komen di bagian bawah dari video ini. Jangan lupa juga untuk di-share untuk jadi berkat bagi orang lain. Share itu bisa lewat WA atau WA group, WA pribadi, ataupun lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini yaitu Daniel. Dan puji Tuhan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-12 atau pelajaran yang kedua terakhir. Dengan judul pembahasan kita adalah dari utara dan selatan ke tanah yang indah. Ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi landasan bagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Beberapa di antaranya boleh Anda baca di tempat Anda masing-masing. Daniel 11, Daniel 8 ayat 3-8, Daniel 22 ataupun ayat 20 sampai ayat 22 masih di Daniel 8. Kemudian Yesaya 46 ayat 9 dan 10, Daniel 8 ayat 9 dan ayat 23, serta Matius 27 ayat 33 sampai 50. Jadi sepanjang minggu ini kita akan fokus dalam topik utama yang dibahas di Daniel pasalnya yang ke-11. Ayat hafalan. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian dan penyaringan dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Daniel 11 ayatnya yang ke-35. Kita telah tiba di Daniel 11 dalam pelajaran sepanjang minggu ini. Dan sebelum kita akan masuk lebih dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, sekedar mengingatkan bahwa nubuatan yang ditulis di dalam Daniel 11 ini selaras dengan apa yang ditulis di pasal-pasal sebelumnya. Sebut saja pasal 2, pasal 7, 8, dan pasalnya yang ke-9. Lalu kemudian ada hal juga penting yang boleh kita ambil di ujung daripada pembahasan kitab Daniel ini, yaitu bahwa dalam satu pelajaran-pelajaran di pasal-pasal, di setiap pasal, digambarkan ada satu kekuatan yang datang untuk menindas akan umat Allah. Lalu kemudian yang ketiga menjadi satu ciri-ciri daripada pelajaran di kitab Daniel ini bahwa ketika mencapai satu puncak dari nubuatan itu selalu berakhir dengan akhir bahagia. Sebut saja di Daniel pasalnya yang kedua, kita tahu bersama bahwa batu akhirnya bisa melenyapkan patung Nebukadnezar. Kemudian di Daniel pasal 7 ada anak manusia yang kemudian datang menerima kerajaan, dan di Daniel pasal 8-9 kita ketahui di sana ada satu kisah di mana bait suci surgawi itu disucikan atau dibersihkan dengan karya Mesias. Dan di Daniel pasal 11 ini mengikuti 3 poin dasar ataupun beberapa pembahasan dari Daniel pasal 11 ini yang akan kita kupas. Yang pertama adalah raja-raja Persia, bagaimana nasib mereka dan akhir waktu mereka. Kemudian yang berikut adalah suksesi pertempuran antara kerajaan utara dan selatan, lalu bagaimana itu mempengaruhi umat Allah. Dan yang ketiga adalah akhir bahagia
ketika Raja Utara menemui ajalnya di hadapan yang disebut dalam Daniel 11 ayat 45, Gunung Permai yang kudus. Satu gambaran, satu kesimpulan umum di awal dari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-12 ini yang boleh kita ambil, yaitu akhir dari kejahatan sudah kita akan lihat di penghujung daripada pembahasan kitab Daniel ini. Dan sekaligus kita bisa melihat ada pendirian kerajaan Allah yang sifatnya abadi. Mari kita masuk kepada nubuatan yang pertama yang dicatat dalam Daniel pasal 11 ini, menyangkut nubuatan tentang Persia dan Yunani. Kita ketahui bersama bahwa Gabriel di dalam tulisan Daniel menyampaikan ada 3 raja yang akan bangkit dari Persia. Dan ketiga raja itu akan diikuti dengan raja yang keempat yang akan menjadi orang yang terkaya dari semuanya dan akan memprovokasi Yunani sebagai kerajaan berikutnya yang akan menumbangkan kerajaan Persia. Dan kita tahu bersama setelah Kores ada 3 raja-raja Persia yang kemudian mengerahkan kekuasaannya, yaitu yang pertama Kambises yang berkuasa pada tahun 530 sampai 522. Kemudian ada raja berikutnya yang bernama Smerdis yang hanya berkuasa pada tahun 522 saja, atau 1 tahun saja kurang lebih. Dan raja yang ketiga dari kerajaan Persia ini adalah Darius yang berkuasa dari tahun 522 sampai tahun 486. Dan setelah 3 raja itu ada raja yang keempat. Raja yang keempat ini bernama Xerxes, atau di dalam nama yang lain kita kenal dengan nama Ahasveros. Dan ini ditulis juga dalam kitab Esther, tepatnya Esther 1 ayat 1 sampai 7 membahas tentang Xerxes atau Ahasveros. Dan Ahasveros ini sangat kaya dan dia memimpin pasukannya untuk menyerang Yunani. Dan namun seperti yang sudah dinubuatkan, pada akhirnya dia dipukul mundur oleh Yunani dan menandakan berakhirnya kerajaan Media Persia dan masuknya atau munculnya kekuatan yang baru yang sudah dinubuatkan, yaitu kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani ini dikenal dengan seorang pemimpin yang luar biasa, yaitu seorang yang bernama Alexander Agung, yang dituliskan, yang muncul dalam Daniel 11 ayatnya yang ketiga. Dia menjadi satu penguasa dunia yang absolut di waktu itu. Namun pada usianya yang ke-32 tahun dia meninggal, dan dia meninggalkan kerajaannya ini kepada 4 jenderal ahli warisnya. Dan kerajaan itu dibagi-bagi ke dalam 4 jenderalnya. Yang pertama adalah Jenderal Seleukus yang menguasai daerah Suria dan Mesopotamia. Yang kedua adalah Jenderal Ptolemy yang menguasai daerah Mesir. Dan yang ketiga adalah Jenderal Lysimachus yang menguasai daerah Thracia dan sebagian Asia Kecil. Dan yang terakhir, seorang jenderal yang bernama Kassander yang menguasai daerah Makedonia dan Yunani. Jadi kemudian digenapilah nubuatan bahwa kerajaan itu akan berganti dari Media Persia menuju ke Yunani. Lalu kemudian bagaimana dengan nubuatan selanjutnya, nubuatan tentang Suria dan Mesir? Dalam hal ini 2 kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Seleukus yang menguasai Suria atau kita sebut juga daerah utara, dan Ptolemy, Raja Jenderal Ptolemy yang menguasai Mesir yang kita sebut dengan bagian selatan. Mereka saling berperang satu dengan yang lain untuk membangun satu dinasti. Dan kita memahami bahwa di dalam Daniel 11 ayat 5-14 di sana sebagian pelajar Alkitab memahami perang antara Raja Utara dan Raja Selatan, merujuk kepada 2 kerajaan ini yang dipimpin oleh Jenderal Seleukus Suria di utara dan Jenderal Ptolemy Mesir di selatan. Kedua dinasti ataupun jenderal ini berperang dengan mati-matian untuk menjadi penguasa daripada dunia ini.
Dan apa yang terjadi kemudian kita bisa mengetahui bahwa sesuai dengan yang sudah dinubuatkan bahwa kerajaan berikutnya akan muncul mengalahkan kedua kerajaan tersebut, yaitu kemudian beralihnya kekuasaan dari raja-raja Helenistik kepada Roma. Dan hal ini juga tampak digambarkan di dalam Daniel 11 ayat 16. Disebutkan oleh firman Tuhan, sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekendak hatinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya ada di dalam kekuasaannya. Yang dimaksudkan dengan tanah permai ini adalah Yerusalem, daerah di mana Israel kuno telah ada, dan kekuatan yang baru ini mengambil alih wilayah ini adalah Roma. Peristiwa yang sama juga diwakili dengan ekspansi horizontal tanduk kecil untuk mencapai tanah permai. Jadi jelas bahwa kekuatan yang bertanggung jawab atas dunia pada saat ini adalah Roma. Beberapa petunjuk tambahan dari Alkitab yang memperkuat akan persepsi ini, yaitu di dalam Daniel pasal 11 ayat 20, seorang pemungut pajak harus merujuk pada Kaisar Agustus pada masa pemerintahan Yesus lahir, ketika Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem untuk sensus. Juga menurut nubuatan penguasa ini akan digantikan oleh seorang yang hina. Jadi sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, Agustinus digantikan oleh Tiberius, putra angkat Agustinus. Tiberius dikenal sebagai orang yang eksentrik dan hina. Namun yang paling penting menurut Alkitab, bahwa masa pemerintahan Tiberius sebagai raja perjanjian akan dihancurkan di dalam Daniel 11 ayat 22. Ini jelas menunjuk pada penyalipan Kristus yang disebut dengan seorang yang diurapi atau seorang raja. Dan ini adalah penanda kuat yang membantu menunjukkan pada kita aliran daripada sejarah dunia. Bukti kuat bahwa Allah memiliki pengetahuan yang menakjubkan sebelum segala sesuatu itu terjadi. Lalu kemudian datanglah kita pada pelajaran berikutnya tentang kerajaan berikutnya yang akan datang. Di dalam Daniel 11 ayatnya yang ke-29 sampai 39 merujuk pada satu sistem kekuasaan yang baru. Meskipun sistem ini berdiri dalam kelanjutan dengan kekaisaran Romawi kafir mewarisi beberapa karakteristik pendahulunya, namun pada saat yang sama tampaknya berbeda dalam beberapa aspek. Ya, ayat Alkitab mengatakan bahwa ini tidak akan sama dengan yang pertama. Daniel 11 ayat 29. Kemudian ketika kita melihat lebih jauh lagi, bahwa sistem ini bertindak sebagai kekuatan agama. Raja mengarahkan serangannya terutama pada Allah dan umatnya. Mari kita lihat beberapa tindakan yang dilakukan oleh raja ini. Pertama, dia bertindak dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, Daniel 11 ayat 30. Ini harus merujuk pada perjanjian keselamatan Allah yang ditentang oleh raja ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah raja ini menghasilkan kekuatan yang menajiskan tempat kudus. Lalu kemudian dia menghapus korban sehari-hari. Tentunya kita paham maksudnya, yaitu merujuk kepada tanduk kecil. Dia meruntuhkan fondasi bait suci dan dia mengambil korban persembahan sehari-hari, dan ia harus dipahami sebagai serangan. Ini harus dipahami sebagai suatu serangan spiritual terhadap pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Dan yang ketiga, sebagai konsekuensi dari serangan ke bait suci surgawi, maka kekuatan ini akan menampakkan kefasikan yang membinasakan di bait Allah. Ungkapan paralel kefasikan yang membinasakan menunjuk pada tindakan kemurtatan dan pemberontakan oleh tanduk kecil. Dan yang keempat, kekuatan ini akan menganiaya umat Allah. Ini tidak perlu dibahas lagi, karena jelas dalam satu fase kekuatan ini betul-betul menganiaya umat Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu raja ini, kekuatan kerajaan berikutnya ini, atau tanduk kecil ini akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala hal, dan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh, yaitu dia mempunyai mulut yang menyombongkan dan menentang yang maha tinggi. Dan peristiwa-peristiwa akhir zaman ini
sudah kemudian menyatakan bahwa hal itu terjadi. Frase berikut membantu kita untuk memahami ayat akhir zaman. Ungkapan akhir zaman hanya muncul dalam kitab Daniel. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Daniel 8 ayat 17, Daniel 11 ayat 35, 40, Daniel 12 ayat 4 dan 9. Di sana tersebutlah ungkapan akhir zaman. Pemeriksaan nubuatan Daniel menunjukkan bahwa akhir zaman meluas dari jatuhnya kepausan pada tahun 1798 hingga kebangkitan orang mati dalam Daniel 12 ayat 2. Mari kita lihat beberapa hal yang menjadi pusat daripada pelajaran sekolah sahabat kita, ataupun judul dari pelajaran sekolah sahabat kita, apa yang terjadi dengan Raja Utara dan Raja Selatan, dan apa yang terjadi di Gunung Permai yang kudus. Raja Utara, nama ini pertama kali secara geografis menunjuk pada dinasti Seleukus atau Raja Seleukus, tetapi kemudian mengacu pada Roma kafir dan akhirnya Roma kepausan. Dengan demikian, ini tidak menggambarkan lokasi geografis, melainkan merujuk pada musuh spiritual umat Allah. Selain itu juga harus mencatat bahwa Raja Utara ini mewakili tiruan dari Allah yang benar, yang dalam Alkitab secara simbolis dikaitkan dengan utara. Jadi setelah jatuhnya Yunani, maka munculnya kerajaan Roma dengan menampakkan satu pijakan di kerajaan utara, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh salah satu jenderal daripada Alexander the Great, yaitu Jenderal Seleukus. Lalu kemudian Raja Selatan. Raja Selatan ini merujuk kepada raja atau jenderal Ptolemy yang menguasai daerah Mesir dan bagian dari Tanah Suci. Nubuatan ini terungkap raja tersebut memperoleh dimensi teologis. Ketika nubuatan terungkap dan dimensi teologis ini dikaitkan dengan beberapa ahli ateisme, seperti yang disampaikan oleh Ellen G. White dalam kaitannya dengan referensi terhadap Mesir. Dalam Wahyu 11 ayat 8, inilah ateis dalam buku Alfa Omega, jilid 8 halaman 281. Kemudian kita belajar tentang konsep setelah kita belajar tentang Raja Utara, Raja Selatan. Raja Utara yaitu merujuk kepada Seleukus, Raja Selatan merujuk kepada Mesir dengan Jenderal Ptolemy. Kemudian gunung, kita masuk pada konsep Gunung Permai yang kudus. Di zaman Perjanjian Lama, ungkapan ini merujuk pada Sion, ibu kota dari pusat daripada Israel, dan secara geografis terletak di tanah perjanjian. Setelah salib, umat Allah tidak lagi didefinisikan menurut garis etnis dan geografis, karena Gunung Permai itu harus menjadi sebutan simbolis umat Allah yang tersebar di seluruh dunia ini. Jadi dapat kita tafsirkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Raja Selatan menyerang Raja Utara. Revolusi Prancis berusaha untuk memberantas agama dan mengambil alih kepausan, namun gagal. Kemudian yang kedua, Raja Utara menyerang dan mengalahkan Raja Selatan. Kekuatan agama yang dipimpin oleh kepausan dan sekutu-sekutunya akhirnya dapat mengatasi kekuatan ateisme dan akan membentuk suatu koalisi dengan musuh yang abadi. Dan yang ketiga, Edom, Moab, dan orang-orang Amon yang terkemuka akan melarikan diri. Beberapa dari mereka tidak termasuk dalam orang-orang sejati Allah yang akan bergabung dalam barisan Allah. Maksud saya, beberapa dari mereka yang tidak termasuk di antara orang-orang sejati Allah akan bergabung dalam barisan pada saat-saat akhir. Dan yang keempat, Raja Utara bersiap untuk menyerang Gunung Permai, tetapi gagal. Kekuatan jahat dihancurkan dan kerajaan Allah didirikan. Itulah kesimpulan daripada pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini yang berjudul Dari Utara dan Selatan Menuju ke Tanah Perjanjian. Utara melambangkan kerajaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Jenderal Seleukus, dan kemudian selatan dimiliki atau dikuasai oleh Jenderal Ptolemy dengan Mesir, dan ini merupakan dua simbolisasi untuk kekuatan yang dinamakan kekuatan Roma dalam bentuk yang baru, tanduk kecil Roma. Lalu kemudian muncul kekuatan ateisme dalam bentuk kerajaan selatan. Terjadi peperangan antara keduanya dan kerajaan utara berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Lalu kemudian kerajaan utara itu juga dihancurkan pada akhirnya dengan berdirinya kerajaan Allah. Jadi akhir bahagia adalah di dalam setiap peperangan, di dalam setiap nubuatan selalu ada akhir bahagia. Kita lihat di dalam nubuatan Daniel pasal 2 ada batu yang menghancurkan patung.
Lalu kemudian di dalam Nubuatan Daniel pasal 7 ada anak manusia yang menerima kerajaan, dan di dalam Daniel pasal 8 dan 9 bait suci surgawi dibersihkan oleh karya Mesias, dan di Daniel pasal 11 kerajaan utara dikalahkan oleh kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah itu tetap berdiri kekal dan abadi. Ini yang merupakan akhir bahagia yang kita nanti-nantikan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini. Pelajaran kedua terakhir dari rangkaian pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini yang berjudul Daniel. Jangan lupa untuk subscribe channel ini apabila Anda belum subscribe. Anda bisa klik turun ke bawah, klik subscribe. Itu caranya, turun ke bawah dari video ini, klik tulisan berwarna merah subscribe. Lalu klik juga lonceng notifikasi di samping dari tulisan itu dan klik semua notifikasi. Lalu kemudian Anda bisa berikan tanda jempol untuk menyukai video ini, dan silakan berkomentar, memberikan masukan, saran, dan kritik, atau bertanya berkaitan dengan materi ini, ataupun untuk memberikan apresiasi bagi tumbuh kembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk di-share video ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.